يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس. Karunia Allah semata kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab fikih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Kita masih dalam bab yang ke-6 ya. Belum selesai. Sudah 7 sekarang. Oh, iya. Kita masuk bab yang ke-7. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya adalah husna. Semuanya husna. Husna ini artinya terindah, terbagus, terbaik, terindah. Laqad imtadaha Allahu fil Qur'anil Karim asma'ahu al-'azimata. Allah telah memuji di dalam Al-Qur'anul Karim
nama-namanya yang agung. Biwasfiha kulliha annaha husna. Jadi memujinya dengan apa? Dengan mensifatinya semuanya bahwasanya dia itu husna. Itu pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap nama-namanya sendiri. Wa takarrara wasfuha bidzalik, dan Allah mengulang-ulang dan terulang ya, pensifatan nama-nama itu dengan itu. Pensifatan nama-nama dengan husna di dalam Al-Qur'an fi arba'ati mawadi. Jadi terulang sebanyak 4 tempat atau pada 4 tempat. Yang pertama di dalam surat Al-A'raf 180. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah lah al-asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengannya, serulah Allah dengannya, ibadahlah kepada Allah dengannya. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan jauhilah, tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad terhadap nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, akan dibalas apa yang mereka lakukan. Ini yang pertama, pernyataan Allah bahwasanya al-asma al-husna, semua nama-nama itu terindah. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 110, Qulid'ullaha, katakan serulah Allah, awid'ur rahman, atau serulah ar-rahman, ayyamma tad'u, maka yang manapun yang kalian seru, yang kalian panggil, falahul asmaul husna, maka milik Allah lah semua nama-nama yang terindah. Bebas mau panggil yang mana, semua nama terindah itu milik Allah, hanya milik Allah. Kemudian dalam surat Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illahu, Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Lahul asmaul husna, maka hanya miliklah nama-nama yang terindah. Kemudian yang terakhir dalam surat Al-Hasyr ayat 24, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, Dialah Allah sang pencipta, sang pembuat, sang pembentuk. Lahul asmaul husna, miliknya lah semua nama-nama yang terindah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya apapun yang di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Maka di dalam ayat-ayat ini wasfun li asma'ihi subhanah, ada pensifatan terhadap nama-namanya subhanah yang maha suci. Jami'iha semuanya, semua nama Allah. Bi annaha husna, bahwasanya Dia adalah husna. Ai makna dari husna balighatun fil husni kamalaha wa muntahaha, sempurna atau sampai, balik itu sampai gitu, sampai dalam keindahannya, kamalahu kesempurnaannya. Jadi keindahannya sampai pada kesempurnaannya. Wa muntahahu, dan akhirnya, selesainya. Walaupun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak ada akhirnya, tidak berakhir kesempurnaan
dari keindahan nama-nama Allah itu. Tidak ada batas akhirnya. Intinya sempurna tanpa batas, mutlak. Ya, mutlak itu artinya tanpa ikatan, tanpa batasan. Wa hiya ta'nitsul ahsan, dan husna itu adalah bentuk muannas dari ahsan. Ahsan itu mudzakkar, laki-laki. Kalau perempuan husna. Ahsan artinya terindah. Lal hasan, bukan hasan. Kalau hasan indah, bagus. Tapi kalau ahsan terindah, terbagus. Itu isim tafdil namanya. Isim yang menunjukkan makna ter atau paling indah, paling bagus. Ahsan. Fahiya ala wazni fu'la. Jadi husna ini wazannya atau rumus timbangan katanya adalah fu'la. Husna fu'la, muannas dari af'alu, bentuk perempuan dari af'alu, at-tafdil yang bermakna tafdil. Tafdil itu menunjukkan lebih atau paling. Mu'arrafatin bil lam, kemudian dimakrifatkan dengan alif lam. Jadi sebenarnya makrifat itu lam ya, mu'arraf bil lam. Lamnya yang membuat makrifat. Kemudian ada alif, kenapa? Karena lamnya disukun, nggak mungkin sukun di awal kata. Jadi biar sukun itu berbunyi dikasih hamzah. Hamzah wasol itu bukan alif ya. Tapi orang bilangnya alif lam, hamzah lam aslinya. Tadi sudah ada populernya alif lam, hamzah lam. Al itu hamzah lam. Ai la ahsana minha biwajhin minal wujuh. Jadi maknanya tidak ada yang lebih bagus darinya dari satu sisi pun, dari sisi-sisi, artinya dari segala sisi gitu. Tidak ada yang lebih bagus daripada nama-nama Allah dari segala sisi. Dari sisi manapun gak ada yang lebih bagus. Ballaha al-husnu al-kamil, bahkan nama-nama itu memiliki keindahan yang sempurna, at-tam yang sempurna, al-mutlaq yang tanpa batas. Mutlak itu lepas, tanpa ikatan, tanpa batasan. Kamil sempurna, tam sempurna. Tapi ada perbedaan sedikit. Kalau kamil itu sempurna, tapi kesempurnaannya melalui proses jeda. Sedangkan tam itu sempurna tanpa proses jeda. Jadi terus menerus itu tam. Seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi di situ ada akmaltu, ada atmamtu, ada kamil, ada tam. Kalau agama itu Allah sempurnakan dengan kata-kata akmaltu. Tapi kalau nikmat Allah sempurnakan dengan kata atmamtu. Apa bedanya? Karena agama itu sempurnanya melalui proses jeda, ada jedanya. Turunnya ayat itu ada jedanya. Tapi kalau nikmat itu sempurna tanpa jeda, terus menerus. Nikmat itu nggak pernah berhenti ya. Itu diantara perbedaan makna kamal dengan tam. Dan ada perbedaan yang lain. Kemudian likauniha ahsanul asma. Jadi kenapa dia yang paling sempurna, paling mutlak? Karena tidak ada yang lebih bagus ya darinya. Kemudian juga karena dia memang nama yang paling bagus. Wawal matalul a'la, dan dia adalah permisalan yang paling tinggi. Fi qauli subhanahu, yang disebutkan dalam firman Allah,
walahul matsalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang paling tinggi. Tapi matsal di sini bermakna sifat ya. Dan bagi Allah lah sifat yang paling tinggi. Di sifat paling tinggi itu merupakan kandungan dari nama Allah. Kalau nama Allah mengandung sifat yang paling tinggi, maka begitu juga namanya mengandung kesempurnaan yang paling tinggi. Tidak ada yang sepadan, apalagi lebih tinggi lagi. Walahul matsalul a'la fis samawati wal ardi, bagi Allah lah sifat yang paling sempurna di langit dan di bumi. Jadi di langit dan di bumi tidak ada yang lebih tinggi daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ai al-kamal al-a'zam, Allah yang paling sempurna, paling agung, fi dzatihi, pada zatnya, wa asma'ihi, dan nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Walida, oleh karena itu, jadi berarti matsal itu mencakup semua itu ya, zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, semuanya. Oleh karena itu, kanat ahsanal asma, maka dari itu dia merupakan sesempurna atau sebaik-baik nama. Bal laisa fil asma'i ahsan minha, tidak ada lagi di dalam nama-nama, di dalam isim-isim yang lebih bagus darinya. Wala yasuddu ghairuha masaddaha, yang lainnya enggak bisa menutupi tempatnya, tidak bisa menempati tempatnya. Jadi enggak bisa digantikan dengan nama yang lain. Ya, nama Allah enggak tergantikan. Enggak ada nama lain yang bisa menempati tempatnya. Wala yaqumu ghairuha maqamaha, jadi yang lain tidak bisa menempati tempat berdirinya atau tempat tegaknya. Wala yuaddi ma'naha, tidak ada yang bisa menunaikan maknanya. Wa tafsirul ism minha bi ghairihi laisa tafsiran bi muradifin mahdin. Dan penafsiran nama dari nama-nama Allah itu dengan kata yang lain itu bukanlah tafsir bimuradifin, bukan tafsir sinonim semata. Artinya enggak ada kata Allah yang sinonim. Enggak ada sesuatu atau satu kata yang sinonim dengan nama Allah, enggak ada. Pasti akan butuh kepada penjelasan lebih lanjut. Sinonim itu artinya padanan kata A dengan B persis maknanya, itu namanya sinonim. Seperti kata sudah dengan kata telah, itu sinonim. Sudah itu telah, telah ya sudah gitu. Itu persis. Beda-beda dikit paling. Tapi kalau nama Allah enggak ada kata yang bisa sinonim dengannya. Nama Allah enggak ada kata yang sinonim dengannya. Jadi harus diperjelas atau ditambah dengan keterangan-keterangan berikutnya. Bal huwa ala sabili taqrib wa tafhim. Jadi kalau ada seperti sinonim itu sebenarnya hanya sekedar apa? Dalam rangka untuk takrib, mendekatkan makna, wa tafhim, agar mudah dipahami saja. Sejatinya enggak sama maknanya gitu. Likamaliha fi mabnaha, karena kesempurnaannya di dalam bangunannya. Jadi bangunan huruf-huruf dari nama Allah itu sempurna. Huruf-hurufnya saja sempurna. Misalnya nama Allah Allah itu paling sempurna, kata Allah itu. Sudah, itu yang terindah. Kalau mau diperdalam, dipelajari per hurufnya mungkin memiliki keistimewaan tersendiri. Wa maknaha, dan juga maknanya. Bangunan hurufnya sempurna, maknanya apalagi. Itu yang paling inti sebenarnya. Kenapa nama Allah itu paling indah? Karena maknanya paling sempurna. Ya, karena mengandung sifat yang sempurna sehingga nama itu menjadi indah. Jadi setiap kata ini bagus, kata ini enggak bagus, itu tinjaunya dua. Ini kenapa bagus? Ditinjau dari huruf-hurufnya bagus. Jadi kedengaran suaranya kalau didengar bagus. Nah, itu dari makna namanya, bangunannya. Atau dari sisi yang kedua, yaitu dari apa? Dari maknanya. Ini kata ini bagus nih. Kenapa? Maknanya.
maknanya bagus. Maka tidak ada makna yang lebih tinggi daripada makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah. Tidak ada sifat yang lebih tinggi daripada sifat Allah yang terkandung di dalam nama-nama Allah. Sehingga otomatis nama Allah merupakan nama yang paling indah. Nah, itu yang alasan paling mendasar sebenarnya. Kalau ditanya kenapa nama Allah itu nama yang paling indah, apa jawabannya? Karena mengandung makna yang paling sempurna. Itu jawaban yang paling paling dasar. Karena dia mengandung makna yang paling sempurna, mengandung sifat yang paling sempurna. Jadi maknanya itu sifat. Kemudian alasan yang kedua karena susunan hurufnya juga, ya, hurufnya itu yang paling sempurna. Kemudian wali husniha fi alfaziha wa madlulatiha. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya, ya. Karena bagusnya di dalam lafaz-lafaznya, ya, lafaz itu bangunannya sama. Kalau bangunan itu huruf, maksudnya ditulis dan diucapkan, lafaz itu diucapkan. Jadi makna lebih luas, lebih umum daripada lafaz. Kemudian madlulat itu yang ditunjukkan. Nah, itu makna sama, ya. Madlulat itu makna. Fahiya ahsanul asma'i. Maka dia adalah nama yang terbagus, sebaik-baik atau sebagus-bagus nama-nama. Kama anna sifatihi subhanahu, sebagaimana sifat-sifat Allah yang maha suci, akmalus sifati adalah sifat yang paling sempurna. Wal wasfu bil husna, maka pensifatan nama-nama dengan al husna, wasfun laha kullaha, adalah sifat untuk nama-nama Allah semuanya tanpa terkecuali, ya. Semua nama Allah itu al-husna. Fahiya kulluha husna laisa fiha ismun ghairu dzalik. Maka semua nama-nama Allah itu adalah husna dan tidak ada di dalamnya nama yang selain itu yang tidak husna, tidak ada. Liannaha kulluha asma'u madhin, karena semuanya adalah nama-nama yang mengandung pujian, wa hamdin, dan pujian. Apa bedanya itu? Kalau ditinjau dari mabnanya, mim dal ha, yang satu ha mim dal, sama, hurufnya sama, madah dengan hamad. Nah, ini keunikan juga bahasa Arab. Bahasa Arab itu begitu. Kadang-kadang sinonim itu hanya bolak-balikan huruf saja. Seperti misalnya bahar dengan habar, dengan ribah. Itu ro ha mim ba, ro ha ba, rohaba juga, marhaban. Itu maknanya sama. Ya, rohaba itu artinya lapang, marhaban itu lapang. Kemudian bahar itu artinya laut. Laut lapang enggak? Laut itu luas. Kemudian habar itu orang yang ilmunya luas. Habrul ummah, Ibnu Abbas. Kemudian ribah itu artinya untung itu jadi banyak enggak? Jadi banyak. Tadinya uang sedikit, karena untung jadi banyak. Jadi semua mengandung makna luas. Itu bahasa Arab indah sekali, susunan kata itu indah, ya. Kata-kata cuma dibolak-balik maknanya mirip. Dan itu banyak, ya, kalau mendalami ilmu bahasa Arab itu akan takjub kita dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu memang bahasa yang tiada duanya, ya. Itu pilihan Allah memang untuk dijadikan bahasa kitab yang paling mulia dan menjadi bahasa Nabi yang paling mulia dan untuk umat yang paling mulia. Jadi wajar kalau bahasa Arab itu bahasa yang terindah, bahasa terbaik. Makanya termasuk rugi sebenarnya ketika kita tidak memahami bahasa Arab. Rugi, ya, karena ketinggalan keindahan kita. Nggak ikut keindahan orang-orang yang merasakan indahnya bahasa Arab. Tidak merasakan kemukjizatan Al-Quran kecuali sedikit. Ya, makin banyak kita paham bahasa Arab, kita akan semakin
merasakan betapa hebatnya Al-Quran, betapa hebatnya kalamullah ya. Kita semakin terkesima, termasuk juga semakin terkesima dengan Asmaul Husna dan Sifatul Ula, bisa mentadabburi Al-Quran dan seterusnya ya. Ya, itu keindahan dari bahasa Arab, keutamaan dari bahasa Arab ya, bahasa yang terindah, bahasa yang terindah. Kemudian jadi madah dengan hamd itu sama-sama pujian kalau dalam bahasa Indonesia. Bedanya apa? Kalau madah itu pujian, sekedar pujian, itu madah. Tapi kalau hamd itu pujian yang disertai dengan cinta dan pengagungan. Jadi alhamdu itu pujian disertai cinta dan pengagungan. Kalau madah mungkin saja menjilat juga bisa, memuji tapi menjilat itu bisa, atau memuji cuma karena takut juga bisa, takut doang tapi nggak cinta gitu. Tapi kalau hamd itu pujian karena cinta dan pengagungan. Jadi asmaullah itu semuanya madah dan hamd. Wa thana'in. Nah, adapun thana itu pujian yang berulang. Pujian yang berulang, hamdu yang berulang maka menjadi thana. Karena thana itu dari kata thaniya, artinya bengkok. Tali kalau satu, tuh tali satu dibengkokin jadi dua. Wa tamjid, dan tamjid itu pengagungan ya. Pengagungan, pujian, sanjungan, pengagungan. Makanya dalam hadis ketika kita membaca Al-Fatihah itu Allah menjawab bacaan kita. Idza qala al-'abdu, kalau hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamadani 'abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku mengulangi pujian kepadaku. Sana ya, sudah berulang. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Itu berarti apa? Keagungan. Majjadani abdi. Jadi semua Allah, semua nama Allah begitu ya, mengandung madah, hamd, sana dan tamjid. Wallahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah yang maha berkah, maha tinggi, likamalihi wa jalalihi, karena kesempurnaannya dan keagungannya, wa jamalihi dan keindahannya, wa adamatihi dan keagungannya, la yusamma illa bi ahsanil asma'i, tidak dinamai kecuali dengan sebaik-baik nama. Kama annahu la yusafu illa bi ahsani sifati, sebagaimana Allah tidak disifati kecuali dengan sebaik-baik sifat. Wala yuthni alaihi illa bi akmali sana'i, dan Allah tidak wala yuthna ya, dan Allah tidak disanjung, dipuji lagi kecuali dengan sesempurna-sempurna pujian, wa ahsaniha wa ahsanihi wa atiyabihi, dan yang paling bagus serta paling baik. Nah, Rasulullah innama kana husna liqawliha qaddamat ala sifati kamalin mu'minatin billah, wa kana min asma'i man mahdan la yadullu ala sifatin lam yakun min asma'illah, wa kana minha laysa dalan ala sifati kamalin bal imma dalan ala sifatin naqsin aw sifatin munqasimah ila manni wal qadar aw sifatin munqasimatin ila manni wal qadar lam yakun min asma'illah.
Wa asma'ullahi innama kanat husna likauniha qad dallat ala sifati kamalin wa 'azamatillah. Nama-nama Allah dia hanyalah menjadi terindah karena dia telah menunjukkan kepada sifat-sifat sempurna keagungan bagi Allah. Jadi indahnya kenapa? Karena mengandung sifat yang sempurna. Famakana minal asma'i alaman mahdon, maka tidak ada dari nama-nama Allah yang hanya nama semata, alam, seperti nama orang itu alam semesta ya, alam semata, alam semesta lain. Alam cuma nama, sekedar nama. Nama kita itu sekedar nama untuk membedakan ini fulan, ini alan gitu. Si fulan sama si alan itu beda. Ini fulan B, fulan C, fulan D, itu beda. Untuk membedakan saja gitu, tidak menunjukkan sifat. Itu nama orang. Karena apa? Tidak sedikit orang namanya soleh tapi maling misalnya. Malingnya siapa? Pak Soleh. Repot. Namanya nggak mewakili. Walaupun juga nggak sedikit juga penjahat itu namanya cocok. Makanya betul orang bilang nama itu doa. Makanya jangan ngasih nama jelek kepada anak, karena itu doa jelek berarti buat anak. Dulu saya ingat ada bandar narkoba namanya Jarimah. Jarimah itu artinya kriminal, memang pantasan jadi bandar narkoba. Ya makanya jangan ngasih nama yang jelek gitu. Mungkin orang nggak tahu artinya apa ya, cuma pilih-pilih nama ternyata kebetulan jelek. Ngasih nama Jahanam, ya masuk Jahanam nanti. Jadi nama orang itu doa. Kalau nama Allah mengandung sifat otomatis. Nama-nama Nabi banyak, itu juga mengandung sifat. Nama-nama Quran banyak, itu juga mengandung sifat. Nama-nama neraka, nama-nama surga itu mengandung sifat. Nah, apalagi nama Allah ya. Nama makhluk aja mengandung sifat, apalagi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Allah tidak ada yang hanya sekedar nama, enggak ada. Itu anggapan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah bilang nama Allah itu enggak mengandung sifat. Nah, itu kurang ajar mereka. Melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nama Allah tidak husna kalau begitu. Kalau mereka bilang ya husna, husna dari sisi apa? Lafaz. Cuma lafaz doang. Itu tidak terlalu tinggi ya. Makanya saya bilang tadi, kenapa nama Allah itu husna? Yang paling inti itu adalah karena apa? Mengandung sifat sempurna, itu yang paling tinggi. Bukan masalah lafadznya saja, bukan bangunannya saja, tapi apa? Maknanya yang paling penting. La yadullu ala sifatin. Jadi bukan nama semata yang tidak menunjukkan kepada sifat. Lam yakun min asma'illah, yang bukan dari nama-nama Allah. Tidaklah dia menjadi nama Allah. Afwan, tadi ma di depan bukan nafi ya, itu ma mausulah. Maka apa-apa yang dari nama-nama Allah yang nama semata tidak menunjukkan kepada sifat, lam yakun min asma'illah, itu tidak akan menjadi nama Allah gitu. Kalau nama semata itu nggak akan menjadi nama Allah. Dan itu nggak ada gitu. Ini seandainya saja.
Wa makana minha laisa dalan ala sifati kamalin, dan apa yang darinya tidak menunjukkan kepada sifat sempurna, bal imma dalan ala sifati naqsin, bahkan mungkin bisa jadi menunjukkan kepada sifat yang kurang, au sifatin munqasimah, atau sifat yang terbagi, ilal madhi wal qadhi, kepada pujian dan celaan. Jadi satu sifat sekaligus di situ apa? Atau satu nama sekaligus mengandung pujian dan celaan. Maka yang seperti itu lam yakun min asma'illah, tidak mungkin itu menjadi nama Allah. Ya, tidak mungkin menjadi nama Allah. Makanya ad-dahru misalnya. Orang ahli bid'ah ada yang menamakan Allah itu ad-dahru. Ad-dahru itu masa. Maka nggak mungkin itu menjadi nama Allah. Sisi pujiannya di mana gitu? Apalagi Allah dinamakan dengan Al-Makir, sang pembuat makar. Ini celaan, ini nggak mengandung pujian ya. Kalau sekedar begitu, maka Allah tidak dinamai dengan suatu kata yang walaupun itu sifat Allah tapi tidak mengandung pujian gitu. Karena dia mengandung sifat terpuji dari satu sisi dan dia tidak terpuji dari sisi yang lain. Tergantung dari apa? Dari pemaknaannya. Lam yakun min asma'illah. Fa asma'ullahi jami'uha tauqifiyatun. Nama Allah semuanya adalah tauqifiyah, dalatun ala sifati kamalin, yang menunjukkan kepada sifat sempurna, wa nu'utin jalalin, dan juga sifat yang agung, lirabbi tabaraka wa ta'ala, bagi Rabb yang maha berkah dan maha tinggi. Fahya husna bi'tibari ma'aniha, maka dia terindah ditinjau dari makna-maknanya, wa haqaiqiha, dan hakikat-hakikatnya, la bimujarradi al-fatiha, bukan dari sekedar lafaz-lafaznya, bukan dengan sekedar lafaz-lafaznya. In law kanat alfadhan la ma'ani fiha, karena jika dia hanya lafaz-lafaz yang tidak ada makna-makna di dalamnya, lam takun husna, tidak akan menjadi terindah. Wala kanat dalatan ala madhin wa kamalin, dan dia tidak menunjukkan kepada pujian dan kesempurnaan. Wala sagha wuqu'ul asma'i ad-dalah 'alal badshi wal intiqam, dan niscaya boleh, sagha itu boleh, niscaya boleh, apa itu? Penempatan nama-nama yang menunjukkan 'alal badshi, kepada kekerasan, cengkeraman, batas itu mencengkeram, hukum itu, hukuman. Ya, apa namanya? Boleh penempatan nama-nama yang menunjukkan kepada hukuman, wal intiqam, balasan, wal ghadab, murka, fi maqamil asma'i, pada kedudukan nama-nama ad-dalati yang menunjukkan ala rahmati wal ihsani, kepada makna kasih sayang dan kebaikan. Kalau nama Allah tidak mengandung makna, nah ini logikanya. Kata Mu'tazilah, nama Allah nggak ada maknanya. Kalau memang nggak mengandung makna, berarti boleh nama ini ditempatkan pada tempat itu. Maksudnya apa? Nama-nama yang mengandung hukuman ditempatkan pada tempat yang bermakna rahmat, kasih sayang. Nah, contohnya di dalam doa. Wabil aksi, dan juga sebaliknya ya. Nama yang mengandung rahmat ditempatkan di tempat yang mengandung hukuman gitu. Contoh ini dalam doa. Allahumma inni dolamtu nafsi, ya Allah, sungguh aku mendolimi diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Innaka, apa doanya yang betul? Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya
Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu yang pas. Coba diganti. Innaka syadidul iqab. Karena Engkau sangat keras hukumannya. Cocok nggak? Nggak cocok. Itu menunjukkan bahwasanya nama Allah ada maknanya gitu. Coba orang Mu'tazilah bilang begitu, pasti merasa ini nggak cocok. Berarti nama Allah ada maknanya. Atau mengatakan misalnya, Allahumma a'tini, ya Allah berilah aku, fa innaka antal qabid al-mani', karena Engkaulah yang menggenggam, yang menahan. Minta malah dibilang karena Engkau menggenggam dan menahan. Qabid dan mani itu artinya nggak memberi. Masa kita minta kemudian menyebutkan nama Allah yang tidak memberi? Tentu saja ini tidak pas. Wa nahwu dzalika, dan yang semisal itu minal kalami, dari kata-kata al-mutanafir yang bertentangan, ghairil mustaqim, tidak pas gitu, tidak lurus, tidak pas. Nah, walihada fa inna kulla ismin min asma'illahi dalun sifatul kamal laysa lahu alladhi dalla alayhi al-ismul akhar. Ar-Rahman matalan yadullu ala sifatil rahmah, wal Aziz yadullu ala sifatil izzah, wal Khaliq yadullu ala sifatil khalq, wal Karim yadullu ala sifatil karam, wal Muhsin yadullu ala sifatil ihsan. Wa hakadha fa in kana jami'uha muttafaqan fi ad-dalalah ala rabbi tabaraka wa ta'ala, walidha fa hiya min haythu dalalah walihada, oleh karena itu, fa inna kulla ismin min asma'illahi, maka sesungguhnya semua nama dari nama-nama Allah dalun ala maknan, menunjukkan kepada makna, min sifatil kamali, berupa sifat-sifat sempurna, laisa huwal makna alladhi dalla alaihi ismu al-akhar, yang bukan makna yang ditunjukkan oleh nama yang lain. Artinya masing-masing nama mengandung sifat yang tidak dimiliki oleh nama yang lain. Jadi khusus, maknanya masing-masing khusus. Walaupun dikatakan tadi mungkin saja mutarodifah, sinonim, tapi tetap ada perbedaan. Tidak sinonim persis, hanya pendekatan makna saja. Kemudian Ar-Rahman, contohnya nama Ar-Rahman misalnya, ya dulu ala sifatir rahmah, menunjukkan kepada sifat rahmah. Wal Aziz, menunjukkan kepada sifat izzah. Kemudian Al-Khaliq, menunjukkan kepada sifat Al-Khalqu, penciptaan. Wal Karimu, ya dulu ala sifatil karom. Karim menunjukkan kepada sifat karom, kemuliaan. Dan ada hadis ya, Nabi tidak menyukai pohon anggur dinamakan karom. Jadi memang orang Arab menamakan anggur itu karom. Nabi kurang suka dengan penamaan itu, karena itu cuma pohon, dinamakan karom.
Kemudian wal muhsin yadullu ala sifati al-ihsan. Nah, ini ada khilaf di kalangan ulama, apakah al-muhsin merupakan nama Allah? Sebagian ulama mengatakan bukan, sebagian ulama mengatakan nama Allah. Di antaranya Syekh Abdul Razak menganggap al-muhsin nama Allah. Termasuk juga bapaknya Syekh Abdul Muhsin, yaitu kakeknya Syekh Abdul Razak. Jadi bapaknya Syekh Abdul Razak siapa? Abdul Muhsin. Yang menamakan Abdul Muhsin siapa? Ya kakeknya Abdul Razak, ya Syekh Abdul Razak. Nah, itu berarti menganggap Al-Muhsin nama Allah, makanya disebut Abdul Muhsin. Karena kalau nggak menganggap itu nama Allah, nggak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Seperti Abdul Lata, Abdul Uzza, nggak boleh. Kalau orang Syiah suka bilang Abdul Rasul, Abdul Husain, ini nggak boleh nih. Penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Muhsin termasuk nama Allah yang menunjukkan kepada makna ihsan, sifat ihsan, dan begitu seterusnya. Wa in kanat jami'uha muttafaqatan fi dalalati 'ala Rabbi tabaraka wa ta'ala. Walaupun semuanya sepakat sama dalam apa? Penunjukannya kepada Rabb tabaraka wa ta'ala. Artinya apa? Ar-Rahman itu siapa? Ya Rabb. Al-Aziz siapa? Rabb. Kemudian Al-Muhsin siapa? Rabb. Jadi semuanya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditinjau dari segi penunjukannya kepada musamma, yang dinamai zat. Penunjukannya kepada zat, maka semuanya mutaradifah, sinonim. Siapa itu Ar-Rahman? Allah. Siapa itu Ar-Rahim? Allah. Siapa Al-Aziz? Allah. Berarti itu sama. Bisa dikatakan Ar-Rahman sama dengan Allah, Al-Aziz sama dengan Allah, Ar-Rahim sama dengan Allah. Nah, sama dengan ini kan sinonim. Ini sinonim dari segi apa? Penunjukannya kepada zat. Tapi kalau penunjukannya kepada sifat, beda. Ar-Rahman bukan Allah, Ar-Rahim bahkan bukan Ar-Rahman. Ar-Rahim sama Ar-Rahman beda. Apalagi Al-Aziz dan seterusnya, ya. Jadi masing-masing berbeda makna. Walida, oleh karena itu, fahiya min haitsu dalalatiha, maka dia dari segi penunjukannya ala dzat kepada dzat mutaradifatun. Jadi sinonim. Kalau ditinjau dari segi menunjukkan kepada dzat, maka semuanya apa? Sinonim. Sama, persamaan kata itu. Wa min haitsu dalalatiha ala sifat, tapi dari segi penunjukannya kepada sifat mutabayyinah. Mutabayyinah itu berbeda makna. Lawan dari mutaradifah. Mutaradifah sama makna, kalau mutabayyinah beda makna. Bukan lawan kata, bukan. Kalau antonim bukan mutabayyinah, beda. Mutabayyinah itu beda makna. Kalau antonim lawan kata itu beda, ya. Lidalalati kulli ismin, karena setiap isim, setiap nama menunjukkan, ya, setiap nama minha dari nama-nama Allah menunjukkan apa? Ala maknan khas, maknan khasin, kepada makna yang khusus, mustafadin minhu, yang diambil faedahnya darinya, dari nama itu. Berkata Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, asma'u Rabbi tabaraka wa ta'ala kulluha asma'u madhin. Nama-nama Allah, nama-nama Rabb tabaraka wa ta'ala semuanya adalah nama-nama pujian. Walau kanat alfadhan mujarradatan, seandainya dia hanya lafaz-lafaz semata yang enggak ada maknanya, la ma'aniya laha, enggak ada maknanya, lam tadulla 'alal madhi, pasti tidak menunjukkan kepada pujian. Wa qad wasafaha Allah subhanahu bi annaha husna, padahal Allah telah mensifatinya bahwa nama-nama Allah itu husna, kullaha, semuanya. Biannaha husna kullaha, jadi semua nama-nama husna. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun.
Fahya lam takun husna limujarradil lafzi, dia tidak menjadi husna karena sekedar lafaz. Walidalalatiha ala awsafil kamali, tapi karena menunjukkan kepada sifat-sifat yang sempurna. Walihada, oleh karena itu, lamma sami'a ba'dul Arab qari'an yaqra'u, tatkala ada sebagian orang Arab dulu mendengar seorang pembaca mengatakan atau membaca Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah ke tangan keduanya sebagai balasan bima kasaba, dari apa yang keduanya lakukan, nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah. Kemudian dia melanjutkan, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cocok gak? Baru bilang hukuman, dibilang apa? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini gak pas. Makanya ada orang Arab gak hafal Quran, dia janggal, gak mungkin Allah berfirman begitu. Dari segi makna gak mustaqim, gak lurus, gak pas. Qala, kata orang Arab itu, laisa hadza bikalamillahi ta'ala, ini bukan firman Allah kayak gini, gak mungkin Allah begitu berfirman. Ini lihat, menunjukkan firman Allah juga luar biasa ya. Sampai orang Arab itu bisa membedakan mana kalamullah, mana bukan kalamullah. Beda, kalamullah gak mungkin begitu. Faqala al-qari, maka pembaca mengatakan, atukadzibu bikalamillah, kamu mendustakan firman Allah. Dia merasa baca Quran, dia nggak merasa salah gitu. Kalau salah dia kelanjutannya wallahu ghafurur rahim, itu salah. Tapi dia nggak merasa salah. Kata orang itu, faqala la, enggak, saya nggak mendustakan firman Allah. Walakin, akan tetapi, laisa